Kalian bisa lakukan hal-hal ini biar kalian itu datanya aman dan tidak lagi disebar ke Facebook, ke media sosial yang lainnya, bahkan ke kontak-kontak yang ada di HP kalian. Nah, di sini saya mau kasih tahu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang masalah data ataupun sebar data ya, baik di media sosial seperti Facebook dan yang lain sebagainya, ataupun ke kontak-kontak WA. Karena banyak banget teman-teman semuanya yang kemarin tuh nanyakan ke Instagram saya ataupun di komentar. Kalian juga boleh ya, kalau mau tanya-tanya boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian mau konsultasi gratis ya sama saya, itu gratis, nggak bayar-bayaran, tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini. Nah, masalah terhadap yang namanya sebar data ya teman-teman semuanya. Oke, jadi kalau masalah sebar data ya itu sebenarnya tidak ada teman-teman semuanya. Sebar data ke media sosial Facebook, Instagram dan yang lain sebagainya, istilah itu sebenarnya tidak ada, hanya saja terjadi ketika ada yang namanya pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal ini banyak sekali yang menyebar datakan seperti itu. Tetapi kalau untuk masalah pinjol resmi OJK itu tidak ada sebar data. Walaupun saya sendiri menemukan banyak yang laporan kepada saya baik di kolom komentar, itu katanya tetangga pada tahu, kontak-kontak WA pada tahu kalau kita itu punya hutang. Nah, ini harus digarisbawahi dulu ya teman-teman semuanya. Antara data pribadi dan juga data apa ya, kasarnya itu kita punya hutang dipinjol, itu kalau kata saya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau data pribadi kita itu kan seperti foto KTP kita, terus selfie kita bersama KTP, itu merupakan data pribadi kita. Nah, kalau masalah hutang piutang, yang nggak jadi masalah kalau kata saya kontak WA itu tahu. Kenapa? Ya, memang sebenarnya ya, saya harus kasih tahu dulu kepada kalian bahwa sebenarnya ketika kita utang pinjol, hal yang harus kalian lakukan adalah sebenarnya transparan terhadap keluarga. Karena yang saya alami dan saya sering banget terima curhatan dari kalian-kalian nih penonton saya, itu kalian itu takut kalau keluarganya tahu kalian itu punya hutang. Nah, yang disebabkan kalian itu karena pengen keluarga tersebut nggak mau tahu, akhirnya kalian itu berusaha semaksimal mungkin ketika uang kalian nggak ada, kalian akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Ini yang berbahaya banget teman-teman semuanya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang sekarang itu masih ketakutan sebar data, nggak usah lagi ya, karena ancaman di si pinjol sebar data ke media sosial itu nggak bakalan bisa, karena sebenarnya data pribadi kalian itu tidak dipegang oleh di si pinjol. Sekali lagi ya, tidak ada. Jadi di situ nggak tahu KTP kalian itu seperti apa dan yang lain sebagainya. DC hanya tahu alamat kalian, tagihannya berapa, itu aja teman-teman ya. Jadi nggak mungkin data pribadi kalian itu disebar di media sosial, di Facebook. Nah, kalau masalah penagihan di keluar kondar, ini memang harus kalian waspadai. Nah, kalau penagihan keluar kondar, tolong banget teman-teman semuanya segera galbais saja, karena hal itu adalah hal yang sangat dilarang oleh OJK ya. Nah, terus gimana dong Bang? Apakah kita harus lapor ke OJK? Nggak perlu, karena sekarang kalau kita laporin juga percuma ya teman-teman ya, karena kalau kita nggak viral, kasusnya nggak viral, nggak FYP gitu ya, percuma kita laporan juga, karena nggak bakal ditanggapin juga atau nggak bakal digubris. Terus apa dong Bang yang harus kita lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah ketika sebelum sebar data ya, kalau misalkan pinjol tersebut belum sebar data kalian, alangkah baiknya kalian langsung reset HP kalian. Itu ya, ganti nomor HP kalian, itu pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau misalkan pinjol tersebut sudah menyebar data ataupun sudah menagih keluar kondar, maka hal yang paling utama adalah kalian itu ganti nomor HP kalian, lalu kemudian hubungin kontak-kontak kalian nih. Hubungin dulu kontak-kontak kalian, tolong kalau misalkan ada pinjol ini yang nagih kontak kamu, ya nggak usah ditanggapin, langsung aja diblokir nomornya. Itu kedua. Lalu kemudian yang ketiga, setelah itu barulah reset HP kalian. Karena biar bagaimanapun, kalau misalkan kalian itu masih tetap bertahan dan masih ngeyel aja, tetap HP-nya nggak mau di reset, maka akan semakin banyak kontak yang akan disebar pertama. Itu ya. Ya, semakin lama kan pinjol semakin bebas mengakses kontak-kontak HP kalian. Dan saran saya, ketika kalian itu mau menyimpan kontak, saran saya jangan dikatakan namanya. Ini mungkin agak ribet ya. Kenapa? Karena biasanya pinjol itu akan kontak ke lingkung keluarga dulu, misalkan keluar kondarnya, misalkan ke adiknya, ke kakaknya, ke suaminya, kan pinjol bisa ngedeteksi nih kontaknya siapa gitu loh. Oh, ini ternyata adiknya nih, saya cek dulu lah adiknya. Nah, kalau bisa nama tersebut disamarkan teman-teman. Nah, ini kalian harus ketahui dulu. Jadi kebanyakan pinjol itu menagih keluar kondar itu dari orang terdekat dulu, kayak mungkin adiknya, entah pamannya, entah uaknya, entah kakaknya, entah adiknya, entah orang tuanya atau suaminya gitu kan. Nah, itu kalian kalau bisa orang terdekat itu namanya disamar-samarkan. Ini penting teman-teman semuanya, seperti itu ya. Tapi setelah reset HP seperti itu, oke. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan boleh tinggal tulis aja di kolom komentar. Saya tutup video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.